Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa berjumpa kembali di channel YouTube Lintang Junior yang insya Allah selalu memberikan hal yang bermanfaat untuk kalian, selalu memberikan wawasan yang baru untuk kalian dari segi dunia gaib atau hal-hal mistis ya. Jadi untuk kalian yang tertarik atau suka di dunia hal gaib ya, yang di luar nalar ya, itu cocok ya kalian cari tahu di video-video saya, apalagi untuk kalian yang suka atau tertarik dengan yang namanya khodam. Di sini insya Allah lengkap tentang penjelasan khodam. Dan untuk kalian yang penasaran tentang ciri-ciri bagi orang yang memiliki khodam, harimau, burung, naga, singo barong, nah itu banyak sekali video sudah saya buatkan ya. Jadi kalian tinggal cari saja di situ, sudah saya terangkan jelas sekali ya. Dan untuk wanita atau perempuan pun sudah saya buatkan. Nah itu kalian tinggal cari saja. Dan di sini saya akan membuat beberapa video dengan tema yang pertama, bagi kalian yang ingin belajar hal gaib atau spiritual. Nah, ini tema pertama. Saya akan membuat konten itu. Yang kedua, ciri-ciri bagi orang yang memiliki atau didampingi oleh khodam leluhur tabib ya, dalam arti bisa menyembuhkan walaupun kalian itu awam. Nah, bagi kalian yang penasaran, nah ini saya sarankan kalian harus subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video yang nantinya saya buatkan ya. Bukan saya menyuruh kalian untuk subscribe, tapi bagi kalian penasaran, nah itu gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian nggak subscribe, nggak like, atau nggak aktifkan tombol lonceng, itu tidak akan ada pemberitahuan gitu loh kalau saya itu membuat video gitu. Jadi saya bukan memaksa kalian, cuma saya menjelaskan seperti itu gitu loh ya. Nah, tidak lupa juga dimanapun kalian, baik wanita atau pria di Indonesia maupun luar negeri, suku manapun, memakai budaya manapun, semoga kalian itu sehat selalu, diberikan rezeki yang melimpah, dan dijauhi dari mara bahaya atau musibah ya. Dan untuk kalian yang sedang sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya, diberi kesembuhan dan diberi ketabahan dan rasa semangat untuk kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Langsung saja kepada intinya. Yang pertama, bagi kalian yang penasaran atau ingin belajar hal gaib atau spiritual, nah ini monggo disimak. Apa sih spiritual? Apa sih hal gaib? Nah, hal gaib itu tidak bisa dinalar oleh pikiran, yang pertama. Yang kedua, berbeda dengan alam yang kita bisa lihat dengan mata zohir ya. Yang ketiga, hal gaib itu selalu banyak menimbulkan hal kebingungan atau membimbangkan. Jadi gini, bagi kalian yang penasaran dengan hal spiritual, ingin belajar spiritual, nah itu kalian itu harus memiliki dasar ya, memiliki dasar. Apa sih dasarnya? Yang pertama, kesabaran. Yang kedua, keyakinan. Nah, dasarnya itu kesabaran. Yang pertama, di mana kalian melakukan lelaku puasa, melakukan amalan dari guru kalian, dari yang membimbing kalian. Nah, itu kalian tuh harus mempunyai kesabaran. Contoh seperti ini. Jika kalian diberikan amalan oleh guru kalian,
puasa tentang keduniaan misalnya, atau menarik rezeki, atau kekebalan, atau ingin memiliki kodam, atau yang lainnya. Nah itu kalian tuh harus sabar gitu loh. Bisa saja kalian puasa 3 hari, makan yang tertentu yang tidak bernyawa, atau patih geni, ya, atau makan hanya sayuran, atau makan nasi putih atau mutih disebutnya. Nah itu kalian tuh harus sabar, dan hasilnya itu harus dengan keyakinan. Yang kedua, ya, harus dengan keyakinan. Jadi gini, kalau kalian sudah melakukan amalan itu selama 3 hari tanpa melakukan pantangannya, nah berarti kan sukses tuh, goal ya, 3 hari sukses, tinggal menikmati hasil. Nah hasilnya, ya hasilnya itu bukan langsung kalian selesai puasa 3 hari besoknya udah ada hasilnya, misalnya langsung kebal, misalnya langsung narik rezeki atau gimana ya. Itu bisa setahun, 2 tahun, seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Nah itu perlu keyakinan gitu. Biasanya kalau hal pengobatan, kalau kalian ingin mempelajari hal pengobatan itu, misalnya pakai amalan atau puasa, lelaku, ritual di suatu tempat ya, itu hasilnya tuh nggak bakal sekarang, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun tuh baru kerasa gitu. Itu butuh kesabaran dan keyakinan. Kenapa? Karena segala sesuatu itu memakai proses, tidak instan. Dan bila mana itu instan langsung terjadi pada diri Anda, yang pertama bisa digarisbawahi itu anugerah, yang kedua itu bisa jadi musibah. Kenapa anugerah? Ya mungkin keyakinan kalian langsung diizabah hari itu juga. Kenapa musibah? Yang kedua, bisa jadi kalian langsung kebal, besoknya langsung tembus. Contoh, misalnya kalian mempelajari ilmu kebal di dukun ya, terus kalian maling atau rampok atau melakukan begal, pencurian, sehingga dibacok, sehingga digebukin massa. Nah itu bisa tembus. Nah itu musibah. Karena gini, kalau hal tentang kekebalan itu sifatnya panas ya. Bagi saya pribadi, versi saya, mohon maaf bila ada yang berbeda pendapat, versi saya, kalau orang yang memiliki ilmu kebal, yang pertama mudah sekali emosi, ya terpancing emosi, ya sehingga timbullah amarah yang ingin selalu berantem. Nah itu tidak bagusnya ya, tidak baiknya ya. Itu bisa jadi itu jadi malapetaka untuk kalian, jadi musibah. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin belajar spiritual itu butuh kesabaran, nggak instan, ya, nggak instan, perlu uji coba dulu, diuji dulu, diledekin dulu, digibahin sama orang terus. Wah pokoknya prosesnya panjang. Kenapa? Karena semakin banyak proses yang pahit, itu akan semakin tajam apa yang kalian amalkan. Seperti itu ya. Makanya kalau bahasa Sundanya itu kolot cik kolot bahila mah, kata orang zaman dahulu mah, kita itu harus perih lah, harus perih dulu, harus sakit dulu, baru ngerasain nikmatnya, baru ngerasain tajamnya ilmu tuh seperti apa. Kudu daek perih abe perah nah. Kalau nggak salah seperti itu, harus kudu daek perih karak perah abe bisa merah, kalau nggak salah seperti itulah bahasa orang tua dulu, yang artinya itu harus mau perih dulu baru menikmati hasilnya, seperti itu. Yaitu jadi buat kalian yang sedang belajar spiritual, mengamalkan sesuatu ke guru kalian, nah itu harus tekun. Kalau kalian sukses, kalau kalian yakin sudah berhasil, kalian sudah menikmati, bisa mengobatin orang misalnya, ya sudah terjadi kepada kalian, tinggal ngerawatnya. Itu PR buat kalian. Ngerawatnya apa? Nah berarti itu di guru kalian itu pantangannya apa? Karena setiap
guru atau setiap orang yang mengajarkan itu berbeda pantangan ya, berbeda versinya, tapi tujuannya sama. Seperti itu ya. Sudah ngerawatnya ya tinggal diamalkan ke orang lain. Seperti itu. Nah, itu terus, cobaan itu terus. Semakin lama kalian terjun di dunia itu, semakin banyak pula ya, cobaan itu semakin banyak. Di kalian gak mempan, di keluarga kalian nantinya. Di keluarga kalian gak mempan, di istri kalian, di anak, saudara, tetangga. Wah, tek-tek bengek loh cobaan. Karena setiap manusia itu pasti dicoba. Tapi ini dalam garis bawah ya, tentang hal spiritual atau belajar spiritual. Itu. Nah, ini PR buat kalian ya, yang awam gitu. Jangan saya bikin video ini, saya membocorkan atau memberitahu ke kalian, memberi edukasi ke kalian, memberi wawasan ke kalian, kalian ngedon. Jangan seperti itu. Jadi video ini harus jadi motivasi untuk kalian. Toh bocorannya seperti ini loh. Toh harus yang apa yang harus saya lakukan, karena ini loh yang akan terjadi seperti itu. Jadi jadikan motivasi, bukan bencana di pikiran kalian nantinya gitu. Jadi kalau dunia spiritual itu nggak ada yang namanya setengah-setengah ya, nggak ada yang namanya setengah-setengah. Berangkat gitu, perang ngobatin, mau mati sekalian, seperti itu. Jadi buat kalian yang terjun di dunia pengobatan, apalagi yang menangani pasien telu, santet, sihir, nah itu udah siap mati. Bukan berarti kita bosan hidup ya, bukan berarti seperti itu, tapi emang resikonya seperti itu. Nah ya, disimak, kalau belum mengerti disimak lagi ulang videonya ya, semoga bermanfaat ya walaupun sedikit ya. Ini dasarnya seperti itu. Jadi tidak ada yang instan, semua itu butuh proses dan gimana orangnya yang mengamalkan atau yang mempelajari gitu. Tapi apa sih perbedaannya antara yang awam dan bagi orang yang sudah memiliki terah atau garis keturunan atau nasab dari leluhurnya? Apa sih perbedaannya? Jika yang awam butuh misalnya 3 tahun untuk menjadi ahli spiritual misalnya, tapi bagi orang yang memiliki nasab atau keturunan dari leluhurnya itu hanya memiliki kurang lebih setahun bisa. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu dibantu oleh dorongan nasabnya atau keturunannya. Itu pun kalau dipilih. Karena tidak semua orang yang memiliki leluhur yang bisa ngobatin, yang orang bisa lah katakan seperti itu tidak semua seperti itu. Tergantung rezekinya. Ya, tergantung rezekinya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan, tapi bisa dipaksakan, itu pun wallahu alam bisawab, bermanfaat atau tidak itu bisa. Karena ada orang yang seperti ini, saya contohin ya, saya bisa memberi kalian menjadi ahli pengobatan misalnya, contoh, tapi kalian harus memahar 30 juta dalam setahun. Itu pasien akan datang misalnya, itu ada. Tapi walau alam bermanfaat atau tidak, karena kita memaksakan. Karena itu kalau memaksakan itu, kalau misalnya memaksakan itu namanya cobaannya pun sangat luar biasa, karena kita tidak memiliki dasarnya, kita terima instan saja. Itu contoh ya. Tapi beda lagi dengan hal yang belajar atau kita mempelajari dari pondasi yang paling dasar. Insya Allah semakin kita menekuni mempelajari dari dasar, walaupun kita sudah di atas posisinya, kita udah punya dasarnya, jadi kokoh ya, rumah itu kokoh seperti itu. Nah, cukup sampai di sini ya, karena mungkin takut kalian bosan mendengar ocehan saya ya, jadi saya next ke video selanjutnya ya. Jadi yang kedua ini, video ini tentang ciri-ciri orang yang memiliki khodam leluhur tabib atau penyembuh atau dalam arti pengobatan. Nah,
ini bagi kalian yang penasaran silahkan diaktifkan loncengnya, di subscribe dan di like tentunya agar kalian tidak ketinggalan, agar kalian dapat informasi kalau saya itu membuat video baru ya. Jadi kalau kalian tidak melakukan seperti itu ya kalian tidak akan dapat video saya yang terbaru, karena nantinya di video itu atau di beranda YouTube itu banyak sekali video-video gitu. Tapi kalau kalian udah subscribe, udah like, aktifkan tombol lonceng, itu insya Allah ada pemberitahuan gitu ya. Bukan memaksa, cuma saya menerangkan ya, jangan salah tafsir, jangan salah pemikiran ya. Makanya di channel saya itu bagi orang-orang yang cerdas saja, bagi orang-orang yang berpikir positif akan mengerti channel ini itu ke arah mana. Tapi bagi orang yang negatif, ya walau alam lah. Saya tidak memikirkan hal seperti itulah ya. Saya pamit undur diri ya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada ketidaksamaan antara pendapat kita ya. Mohon maaf karena kita mempunyai versinya masing-masing tapi tetap tujuan sama. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.